Selamat pagi, suster, Bapak Ibu, dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan. Pada bulan September ini, gereja merayakan bulan Kitab Suci Nasional, atau bulan ini dikhususkan untuk kita merenungkan Kitab Suci. Pada bulan ini, Keuskupan Agung Jakarta telah memberikan kepada kita bahan pertemuan untuk kita merenungkan tema-tema yang telah diberikan. Tema besar dari bulan Kitab Suci yang kita ambil dari Keuskupan Agung Jakarta adalah amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Tema ini adalah tema yang diangkat oleh Keuskupan Agung Jakarta dalam arah dasar Keuskupan Agung Jakarta selama tahun 2020 sampai 2021. Melalui tema ini kita diajak untuk tidak pernah berhenti berjuang menegakkan keadilan dalam mencapai kesejahteraan bangsa. Maka permenungan kita melihat bahwa perlunya sebuah tindakan nyata. Hal yang sama juga akan mewarnai seluruh proses permenungan kita di bulan Kitab Suci tahun ini. Pemazmur pernah berseru kepada Tuhan, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang berkekurangan. Dari seruan posisi pemazmur, kita bisa memperoleh inspirasi bahwa keadilan adalah rahmat dari Allah yang bisa diminta oleh semua orang. Dari seruan itu kita juga diajak untuk menyadari bahwa keadilan bukanlah sebuah teori, tetapi memulihkan keadaan manusia dari segala situasi keterpurukan. Keadilan Allah menjadi kekuatan yang memulihkan aneka masalah yang diakibatkan buruknya relasi sosial yang terjadi di antara manusia di muka bumi ini. Memperjuangkan keadilan sosial bukanlah tema baru dalam tradisi Kristiani, melainkan bisa ditemukan akarnya dalam Kitab Suci. Perjuangan menciptakan masyarakat yang adil sejahtera terus digemakan sejak dalam Perjanjian Lama maupun dalam ajaran Yesus yang tertuang dalam Perjanjian Baru. Usaha itu secara konsisten juga diperjuangkan oleh gereja sampai akhir zaman. Dalam relasi Allah dengan umatnya, Allah menghendaki agar umat pilihannya selalu memiliki kepedulian kepada sesamanya sebagai perwujudan iman mereka kepada Allah. Memperjuangkan, menegakkan keadilan tidak boleh kendur meski umat beriman dalam situasi sekarang ini harus sama-sama merasakan kesulitan. Merebahnya wabah corona di tahun 2020 ini. Malahan sebaliknya, gereja, umat beriman yang adalah anak-anak Allah dari Bapa yang sama, diundang untuk semakin dekat kepada sesamanya yang menderita. Wabah
Virus corona telah membawa banyak sekali perubahan dalam gerak manusia di dunia ini, serta mempengaruhi segala aspek kehidupan. Di paruh kedua tahun 2020, kita memasuki masa adaptasi baru atau adaptasi kebiasaan baru. Segala upaya pemulihan sesuai protokol kesehatan telah dilakukan, walau mampu menggerakkan kembali roda perekonomian, namun masih dalam tingkat yang lebih rendah dibanding dengan sebelum terjadinya COVID-19. Namun masih dalam tingkat yang lebih rendah dibanding dengan era sebelum adanya pandemi COVID-19. Pergerakan ekonomi yang melambat pasti berakibat pada merosotnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam segala aspek kehidupan. Dari masalah ekonomi pasti mempunyai efek domino yang tidak sederhana. Selalu ada masalah-masalah lain yang mengikutinya, entah itu dalam lingkup berbangsa, bermasyarakat, namun sampai lingkup kecil, yaitu keluarga kecil kita. Melihat aneka masalah di atas, diperlukan kebersamaan kita untuk melaksanakan langkah-langkah keadilan secara bersama dan serentak. Di satu pihak, diperlukan sebuah kesadaran pribadi dari kita semua untuk tetap patuh mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini. Karena hal itu pasti sangat mempengaruhi terhadap proses pemulihan kita. Di lain pihak, kita juga tetap berusaha untuk berperan aktif dalam berbagai macam cara yang memungkinkan untuk menolong sesama kita yang membutuhkan. Semua tindakan tersebut harus kita lakukan secara bersama dan serentak. Meskipun kenyamanan hidup kita akan terusik, tetapi keteguhan kita untuk melaksanakannya sangat diperlukan. Meskipun kenyamanan hidup kita terusik, tetapi keteguhan kita untuk melaksanakannya sangat diperlukan. Sejak masa persiapan tahun keadilan sosial, tim perumus di tingkat keuskupan sudah menyadari bahwa keadilan sosial adalah masalah yang pelik dan tidak pernah selesai sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini. Namun ketidakadilan sosial yang semakin kompleks itu tidak bisa dijadikan alasan bagi kita untuk berpangku tangan saja, bahkan menyerah dengan keadaan. Masalah besar ini perlu terus-menerus diupayakan secara bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari, agar tidak semakin parah. Menjawab kebutuhan di atas, Komisi Kerasulan Kitab Suci menyediakan sebuah bahan PKSN 2020 yang bisa digunakan oleh umat beriman. Tema besar yang dipilih adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Tekanan dalam makna keadilan sosial dalam tema itu akan dikupas dalam 4 bab, 4 subtema dalam 4 kali pertemuan setiap minggu selama 1 bulan
yaitu bulan September 2020. Lalu tema keempat pertemuan itu pertemuan pertama adalah Bapa kami yang Maha Adil. Tema kedua, Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Tema ketiga, menjadi umat yang berbela rasa. Lalu tema keempat, menjadi saudara dalam penderitaan. Jadi inilah tema kita, bahasan kita, sekolah kita ini juga selama 4 kali pertemuan selama bulan September ini. Dari sekolah kepada anak-anak kami sekalian diharapkan untuk mengikuti pertemuan melalui daring dalam jaringan, dan semoga kita semua dapat mengambil hikmat dari semua pertemuan kita itu dan dapat merenungkannya dan membantu kita dalam melaksanakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Demikian dari kami dari SMP Santa Lucia Bekasi. Selamat